Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputunita Anggreni, NPM 19321211143. Di sini saya ingin bertanya apa saja keuntungan dari e-bisnis tersebut. Sekian pertanyaan dari saya. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Nikade Elisujani, NPM 19321211157. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nita Anggreni. Pertanyaannya, apa keuntungan dari e-bisnis tersebut? Jadi, keuntungan dari e-bisnis adalah yang pertama, dapat memperluas pasar. Dengan menggunakan e-bisnis, perusahaan atau juga pebisnis akan dapat memperluas pasarnya sehingga bisa memasuki pasar nasional maupun internasional. Sehingga pebisnis itu dapat menjangkau banyak pelanggan dimanapun ia berada, menekankan biaya telekomunikasi serta waktu transaksi dan juga penerimaan produk. Yang kedua, konsumen dapat melihat barang, spesifikasi serta informasi lainnya dengan melalui internet sehingga tidak perlu repot-repot harus mendatangi penjualnya secara langsung. Yang ketiga, meningkatkan citra yang baik di mata para konsumen. Tentunya hal tersebut apabila dengan pelayanan yang baik juga. Sebab melalui media internet, informasi yang kita dapat tersebar dengan sangat cepat dan masih banyak lagi keuntungan yang bisa didapatkan jika menggunakan e-bisnis. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Yunita Deningsih, NPM 19321212295. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kelompok kalian untuk promosi pengembangan bisnis di masa persaingan ketat seperti ini? Coba jelaskan dan berikan contoh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nika Dekwili Rimawati, NPM 19321211005. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yunita Dianingsih. Bagaimana cara kelompok kalian untuk promosi pengembangan bisnis di masa persaingan ketat saat ini? Coba jelaskan dan berikan contoh. Yang pertama, menawarkan harga yang kompetitif. Harga yang ditawarkan dari produk atau jasa bisnis tidak jauh dari harga pesaing. Harga produk yang jauh lebih tinggi dari harga pasaran akan sulit dalam mengembangkan bisnis yang dikelola. Yang kedua, jangan menjatuhkan pesaing. Jangan sampai membuat statement atau mengeluarkan pendapat yang menjatuhkan pesaing. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik untuk memenangkan pesaing bisnis. Mulai dari membuat SOP, pelayanan, dan berikan training ke seluruh karyawan. Minta karyawan untuk melayani konsumen dengan baik, mulai dari senyum dan akhiri dengan senyum kembali. Yang keempat, perluas target pasar. Pentingnya memperluas pasar seperti menambahkan jenis produk dengan perencanaan target pasar yang baru. Yang kelima, melakukan promosi yang tepat. Sebelum memilih jenis promosi untuk bisnis, lakukan riset terhadap para pesaing terlebih dahulu. Contohnya seperti memanfaatkan media sosial. Media sosial bisa berfungsi sebagai etalase bisnis. Di sini Anda bisa memperkenalkan produk-produk unggulan bisnis, entah itu lewat visual aplikasi dari foto, deskripsi, dan cara dibaliknya lewat caption, ataupun detail harga dengan fitur tambahan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Panema Didian Rizky Utami Dewi, NPM 1932121041. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1, coba berikan contoh dari tahapan e-bisnis. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dian Rizky. Tahap integrate, tahap inform, contohnya pembangunan image yang menampilkan profil perusahaan di internet, atau membangun website yang isinya produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan, atau sebuah situs yang berisi berita-berita mutakhir di bidang tertentu yang berkaitan dengan tugas sebuah unit perusahaan. Yang kedua, tahap automate. Hal-hal yang menjadi dasar pembangunan modul-modul ini adalah sebuah rangkaian proses yang saling berhubungan. Contohnya, proses pengajuan anggaran dari masing-masing unit ke divisi keuangan,
melalui aplikasi atau modul situs yang lebih dinamis berbasis database. Setiap unit pemasukan rencana anggaran dalam sebuah aplikasi dan bagian keuangan secara otomatis menerima konsolidasi anggaran seluruh unit yang ada di perusahaan. Contoh pembangunan, pengadaan, atau logistik yang secara otomatis melalui sebuah aplikasi database menerima pesanan pembelian barang dari bagian unit yang ada di perusahaan. Yang terakhir, tahap integrate. Contoh lainnya adalah aplikasi e-bisnis yang diterapkan di industri penerbangan, yaitu perusahaan dapat mengetahui lokasi terkini dari seluruh awak pesawatnya, baik yang sedang terbang maupun istirahat. Kenalkan, nama saya Gede Rama Wiraguna, NPM 19321121474. Sini saya akan bertanya, bagaimana merancang strategi sistem e-bisnis. Sekian dan terima kasih. Saya Made Ari Silvia Dewi, NPM 1932121270. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rama Wiraguna. Merancang strategi sistem e-bisnis. Perusahaan e-bisnis perlu merancang sebuah strategi yang akan diimplementasikan dalam bentuk sistem informasi e-bisnis. Strategi itu tidak hanya berupa strategi bisnis, melainkan juga melibatkan strategi teknologi informasi karena sistem e-bisnis dibangun dengan tumpuan teknologi tersebut. Strategi perlu disusun dengan cermat untuk menjawab tantangan bisnis seperti kompetitor pada suatu jenjang atau kompetitor kecil lainnya, produk-produk substitusi, dan tuntunan konsumen. Strategi juga berfungsi untuk mengelola sumber daya yang terbatas jumlahnya guna memperoleh laba. Sistem informasi e-bisnis juga dibangun harus terdefinisi dengan jelas dan terinci tentang model bisnis yang akan diterapkan, alur pergerakan informasi jenis dan modal informasi yang dibutuhkan, serta menentukan hak akses informasi. Strategi meliputi penentuan perangkat keras dan perangkat lunak baik sistem dan aplikasinya. Sekian dari saya dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nigede Diantami Anggraniwati, NPM 1932121043 dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Dalam e-bisnis, terdapat suatu proses yang dinamakan e-commerce. Nah, coba sebutkan dan jelaskan jenis-jenis utama dari e-commerce tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nigede Diantami Anggraniwati, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business. Website e-commerce business to business melakukan kegiatan transaksi elektronik antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Website jenis ini umumnya digunakan oleh produsen dan grosir atau grosir dan pengecer. Yang kedua, business to consumer. Website e-commerce business to consumer adalah kebalikan dari business to business. Website jenis ini melakukan kegiatan transaksi online antara produsen atau perusahaan dengan konsumen akhir. Bisnis ini berhubungan langsung dengan konsumen perorangan atau grup dan bukan dengan perusahaan atau bisnis lainnya. Yang ketiga, consumer to consumer. Website e-commerce to consumer mengusung model bisnis yang melibatkan transaksi antar konsumen. Kedua pihak tidak bertemu secara langsung, namun hanya lewat platform online pihak ketiga. Yang keempat, consumer to business. Website e-commerce consumer to business adalah kebalikan dari consumer to consumer. Website jenis ini melibatkan transaksi dari konsumen ke perusahaan. Konsumen akan menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan yang membutuhkannya. Business to administration. Website e-commerce business to administration mencakup kegiatan transaksi online yang terjadi antara perusahaan dengan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan layanan pemerintah. Consumer to administration. Website e-commerce consumer to administration memiliki model bisnis yang sama dengan business to administration. Hanya saja, consumer to administration melibatkan transaksi antara konsumen atau individu dengan administrasi publik. Dan yang terakhir, online to offline. Website e-commerce online to offline mengusung model bisnis untuk menarik pelanggan online agar mau belanja
ke toko fisik. Intinya konsep ini ingin menghubungkan antara saluran online dengan toko fisik. Sekian dan terima kasih.